Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada sehat kan? Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Project Citizen, yang disusun oleh kelompok 4. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya, yaitu terkait dengan pentingnya self-development atau pengembangan diri di era pandemi COVID-19 saat ini. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik bukan pembahasannya? Kira-kira sepenting apa dan gimana sih cara mengembangkan diri yang baik itu? Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu self-development. Self-development atau pengembangan diri adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan sebagai bentuk untuk merealisasikan harapan dan aspirasi kita. Selain itu, self-development juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan kualitas hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Alasan-alasan mengapa kita harus melakukan pengembangan diri adalah: yang pertama, agar kita bisa menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, agar kita dapat lebih meningkatkan kepercayaan diri dalam mencapai tujuan hidup. Yang ketiga, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang keempat, agar kita bisa mendapatkan kesempatan baru yang tentunya belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara membangun self-development itu sendiri? Mungkin ini menjadi pertanyaan yang saat ini masih sering muncul di kepala kita. Jawabannya adalah banyak cara untuk bisa meningkatkan kemampuan diri, asalkan kita ada kemauan dan bertekad sepenuh hati untuk melakukannya. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan diri. 1. Membangun kesadaran diri. Langkah yang paling dasar dalam proses mengembangkan kualitas diri adalah adanya kesadaran akan diri Anda sendiri. Anda perlu mengenali diri dengan sebaik mungkin, termasuk mengenali kekurangan dan kelebihan diri Anda. Kemudian lihatlah ke sekeliling Anda dan cari tahu apakah berbagai kekurangan diri yang saat ini ada di dalam diri perlu dilakukan perbaikan. 2. Punya arah hidup yang jelas. Penetapan target atau tujuan hidup itu menjadi bagian penting agar tak tertinggal dalam era yang berjalan cepat seperti sekarang. Dalam menentukan target, tentu diperlukan penentuan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan juga fokus pada timeline yang ditentukan agar lebih mudah dan tepat dalam menentukan arah dan tujuan hidup. 3. Tingkatkan terus kemampuan. Pandemi COVID-19 memberikan banyak pengaruh pada cara bekerja perusahaan, termasuk kemampuan pekerja atau skill yang dibutuhkan. Terdapat sejumlah skill yang paling dibutuhkan oleh perusahaan selama pandemi COVID-19, yaitu: pertama, kemampuan menggunakan teknologi. Setiap pencari kerja harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan internet. Di masa pandemi, perusahaan banyak menerapkan work from home atau bekerja dari rumah sehingga semua komunikasi beralih secara online. Para pekerja harus mampu menggunakan komputer, mengoperasikan aplikasi meeting online, dan sebagainya. 2. Kemampuan menggunakan media sosial. Perkembangan dunia digital yang pesat menuntut setiap pekerja juga mampu menggunakan media sosial. Media sosial sangat penting untuk memasarkan produk dan juga membangun citra serta berhubungan dengan publik. Menambah skill digital marketing dan media sosial akan menjual diri lebih baik di masa pandemi ini. 3. Kemampuan berbahasa.
Di era globalisasi, kemampuan berbahasa asing sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Bahasa asing yang saat ini banyak dicari diantaranya bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, dan Jepang. Kemampuan ini dapat membuat Anda diterima bekerja di sebuah perusahaan di antara ribuan pelamar lainnya. Bagi yang sudah bekerja, kemampuan ini dapat menjadi nilai tambah yang membuat Anda terhindar dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. 4. Siap menerima kritikan. Sebaik apapun diri kita, tetap saja tidak bisa melihat diri sendiri dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, cobalah menerima saran dan kritikan dari orang lain. Anggap saja kritikan tersebut sebagai bonus dari proses self-development yang tengah kita usahakan. 5. Bersosialisasi dan memperluas relasi. Penting untuk menempatkan diri Anda di lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang berjiwa positif. Setelah kamu memiliki niat dan tekad untuk membangun self-development, sekarang kamu perlu bergegas menyusun langkah dan segera memulainya dengan mengikuti organisasi atau komunitas. Ada banyak sosialisasi seperti webinar, seminar, kursus online gratis, maupun berbayar yang bisa Anda ikuti untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, di webinar, seminar, maupun kursus online gratis, Anda akan mendapat ilmu yang bermanfaat serta wawasan yang luas yang dapat membuka pola pikir Anda untuk tetap semangat dan maju dalam memulai segala sesuatunya yang baru. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa Umrah, saya akan menjawabkan pertanyaannya, yaitu bagaimana cara mudah dalam menentukan ide usaha menurut saya. Bagi saya, pendapat saya sebagai pemula itu kita harus memilih dulu usaha apa. Misalkan saat ini yang sangat bagus itu usaha minuman yang kekinian ataupun makanan yang kekinian juga sangat bagus, karena saya yakin anak-anak muda sekarang ini punya inovasi yang bisa dikembangkan. Kemudian tentukan modal, tentukan juga persiapan, sertakan visi dan misi yang jelas dalam sebuah usaha, menuju kemana usaha ini akan dilakukan. Tak lupa juga untuk sumber daya manusianya, karena kita tidak bisa berusaha sendiri, kita bisa bareng-bareng sama teman kita bisa bertukar pendapat seperti itu. Kemudian juga marketing, saat ini tentunya online itu sangat bagus, jadi anak-anak muda juga saya rasa sangat bagus dalam usaha ini. Untuk lokasinya dari rumah pun bisa, karena untuk pemula kita tak usah besar-besar dulu, kita di rumah kerjasama sama teman-teman, punya ide yang lebih banyak, maka usaha kita akan bisa berjalan. Bagi pemula yang sudah memiliki ide, sudah memiliki planning, namun masih merasakan takut akan kegagalan, setiap usaha itu, walaupun kita merasa bahwa kita sudah merencanakan sedetail mungkin, semaksimal mungkin, namun tanpa kita melakukannya, maka kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Jadi untuk memulakan usaha, lakukan dulu, usaha dulu, maka kita akan tahu berhasil apa tidaknya sebuah usaha itu. Jika langkah-langkah yang kita lakukan itu benar, maka jangan pernah takut. Kegagalan sebuah usaha itu merupakan proses pembelajaran. Jadi walaupun gagal, kita akan mendapatkan ilmu dari setiap usaha yang telah kita lakukan. Yakin, saya optimis, jangan menjadikan kegagalan itu sebuah momok di usaha kita sehingga kita tidak mampu melakukannya.